Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salli minal afati wan nikmah. Ilahi salli minal afati wan nikmah wa min hammi wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Ustadz luar biasa. Kita disambut dengan salawat yang luar biasa. Yang pimpin salawatnya juga Ibu Ketua sendiri. Dan pastinya ibu yang cantik-cantik ini, mau tanya dulu ini baju biru ini Bu, ini biru? Iya.
Abu-abu duk mataku lagi. Abu-abu ya Bu ya. Kalau gurunya abu-abu juga. Warna apa? Abu-abu juga. Jadi temanya abu-abu hari ini. Menyala abu-abuku. Cantik-cantik semua ibu-ibu. Bu. Ibu. Sudah jadi makan? Betul ki? Belum. Sudah atau belum? Kan sama ki, belum aja makan. Insyaallah sudah ini boleh. Nah, pasnya pemirsa di rumah, senang saya Ijal kembali hadir dalam program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Legenda Nusantara. Ide enak kalau lupa ibu. Ini legenda Nusantara yang semangat ya. Jadi masih di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Nah, tepuk tangannya mana? Mungkin ini ibu itu terkesima melihat dua ibu cantik di samping di depan. Lalu semua apa kata-kata iya. Atau Pak Ustaz gagal dulu nih. Zaman kita terkesima lewat siapa? Lewat ibu ketua. Pak Ustaz. Masih mudah sekali gitu. Bu. Dulu nih ibu. Bu. Bu. Ibu. Ya, ini semangat. Yang pasti untuk hari ini kita ada tausiah dengan Pak Ustadz. Di tahun sebelumnya pemirsa di rumah saya ingatkan lagi, Ibu, Bu, cari tanya Ibu, cari tanya. Bu, jangan lupa untuk kunjungi website Sarung Gajah Duduk. Dek, karena Sarung Gajah Duduk sekarang bukan sarung dan jual juga. Ada Tommy Pasmina, kudung, tuh, mukena, baju koko, baju cici, baju koko, tuh, sarung kue. Baru tuh, ini temanya batik nasional. Nah, kalau mau kita semuanya ini kunjungi websitenya di www.gajahduduk. Ya, .com di. Bisa follow Instagramnya di Facebook dan Facebooknya di @gajahduduk_id. Nah, disitu nanti muncul nih produk terbaru dari Sarung Gajah Duduk. Tinggal boleh pilih yang mana. Ibu juga bisa jadi reseller atau penjual di Makassar ya. Karena kebetulan kalau mau kena dan lain-lainnya untuk perempuan belum ada jadi reseller di Makassar. Di yang mau boleh langsung daftar. Di oke Bu? Iya. Sarung Gajah Duduk. Jadi karai. Iya. Legenda Nusantara, iya. Legenda Nusantara, tah? Ya, semangat agak lupa misalnya ibu berarti latihan. Jangan kemana di program saya Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Ya, gitu. Dan pastinya bisa di rumah penasaran sekali. Mau jadi pancing-pancing ini. Penasaran Ustaz. Ya. Cantiknya abu-abunya semua, abu-abu atas bawah abu-abu. Tapi nama Istalinya pasti tahu. Ini kita mau tanya dulu. Bu, ini dari ibu-ibu Majistalim. Ya, nah begitu semangat tuh. Ya, siapa? Masih mau ki, Ibu. Nah, pelan-pelan ya, oke, ulang dulu. Masih bersama Ibu Majistalim dari. Nah, Hairul Ummah, Bulu Beten, Bulu Rokeng Permai. Kasar. Ini tempatnya agak-agak sedikit kayak Sudiang Ustaz. Iya. Masalah. Bu. Kalau begitu paling ibu bukan sana yang di bawah kita bicara sama ibu ketua. Ibu ketua tapi sama ibu yang cantik di samping. Boleh perkenalkan nama dulu sebagai apa di Majelis Taklim Hairul Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ketua Majelis Taklim Hairul Ummah BTN Bulu Rokem Permai Makassar. Kalau ibu boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan Ustaz saya dipercayakan diamanahkan sebagai penasihat Majelis Taklim Hairul Ummah. Masya Allah, tepuk tangan juga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut lagi Ibu Ketua. Sekarang berapa kita Ibu Ketua? Kira-kira sekarang berapa total Majelis Taklim atau yang bergabung di Hairul Ummah? Alhamdulillah kurang lebih 70 orang. Hah? Tapi
70 orang karena kebetulan hari ini adalah hari kantor bekerja. Jadi kebanyakan ibu-ibu majelis taklim Khairul Ummah itu bekerja, Ustaz. Oke, Masya Allah. Nanti berikutnya, episode berikutnya bisa bergabung ya. Nah, ibu ketua, kegiatannya atau apa-apa saja yang dilakukan? Kalau Kegiatan yang rutin. Kegiatan yang rutin Majelis Taklim Khairul Ummah yaitu mengadakan pengajian di setiap setiap bulan dan setiap minggu. Kita ikuti dengan tafsir fikih yang dibawakan oleh Ustaz Rauf. Masya Allah. Jadi itu ada rutin tiap minggu, tiap bulan ada juga. Ada tiap bulan. Oke, sama Mas Salim, Masya Allah. Nah, kalau Ibu penasehat satu lagi, kira-kira bagaimana ke depannya ini majelis taklimnya akan bertambahkah atau akan berkurang? Insya Allah sudah diwacanakan setiap anggota yang sekitar 60 orang diwajibkan untuk mengajak tetangganya atau keluarganya untuk diwajibkan untuk masuk boleh kembali. Karena itu yang paling penting. Jangan sampai tetangganya lain ya ada pada majelis taklim padahal itu sudah dikasih dikenal seperti itu. Jadi insya Allah ke depan ini setiap majelis taklim ini diwajibkan untuk mengajak lagi satu orang. Tangan dulu dong, Mas. Insya Allah. Ini program yang luar biasa. Iya. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama. Ketua dan Ibu Penasehat. Tapi yang pastinya ibu-ibu juga mau mendengarkan tausiah dari Pak Ustaz. Mau Ibu? Duluan ibu beri mau Ibu. Lapar Kika? Tidak, memang sudah begitu. Oh begitu, kayak mau Bu? Anu. Ya. Ibu-ibu yang sini kalem ki. Iya. Kalem gini. Mau Ibu? Mau dengan tausiah? Nah, tahu temanya hari ini apa? Tidak tahu temanya hari ini? Tidak tahu Ki Bu? Saya juga tidak tahu belum. Jadi makanya kita tanya Pak Ustaz, tema kita untuk hari ini apa Pak Ustaz? Insya Allah tema kita untuk hari ini adalah indahnya bersyukur dalam setiap keadaan. Apa temanya ibu-ibu? Masya Allah. Kalau begitu, betul. Kalau mau begitu tahu seperti apa tema kita untuk hari ini, langsung tafadhol Ustaz, silakan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ibu, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Anak-anak sehat? Suami sehat? Dompetnya sehat? Alhamdulillah. Jadi saya sepanjang ceramah Bang yang paling semangat ibu-ibu itu kalau kita singgung masalah dompet. Betul. Iya. Kapan kalau tanggal tua, ibu dompet sehat? Sehat. Di sini Bang tidak ada diragukan kesehatan dompetnya. Lihat maki tangannya cilat-cilat. Apa dompetnya tidak butuh impus? Saya biasanya kalau tanggal tua pura-pura minta ibu kan. Saya ini kepala aku. Iya. Pak. Ada minta tempel sini Iya, koyo. Dari sini ya Bu ya. Ya di Jadi sini ya, sehat semua. Sehat semua ya. Ya. Jadi pemirsa di rumah Ibu Majelis Taklim mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi indahnya bersyukur dalam setiap keadaan itu Bu, banyak sekali manfaatnya. Sebab bersyukur itu adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "I'malu ala Daud syukra." Beramallah kalian sebagaimana bersyukurnya keluarga Nabi Daud alaihi salam. Al-Imam Baghawi menyatakan di dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, "I'malu ala Daud syukra," yakni i'malul a'mal li ajli syukri. Maksudnya i'malu ala Daud syukra itu maksudnya adalah kerjakan suatu amal karena bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kita diperintahkan Allah untuk bersyukur fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit. Sebab karena Allah yang perintahkan. Segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah lanjutkan firman-Nya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Qalilun di dalam bahasa, di dalam Al-Qur'an diungkapkan menggunakan isim nakirah. Di dalam bahasa Arab ada dibilang isim ma'rifah, ada dibilang isim nakirah. Qalilun ini diungkapkan menggunakan isim nakirah. Artinya qalilun itu sedikitnya, jumlahnya itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keindahan bersyukur itu tidak akan pernah didapatkan seseorang kecuali dia ada pada yang Ustadz akan sebutkan sebentar ini. Yang pertama, ketika kita ingin memperoleh keindahan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita belajar untuk rajin-rajin mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Belajar Ki Bu, alhamdulillah, dapat nikmat alhamdulillah. Kalau belum pakai bisa sampai di tahap dimana ketika ditimpa musibah dia mengucapkan alhamdulillah, minimal kalau kita sudah mendapatkan nikmat minimal kita belajar mengucapkan alhamdulillah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita satu doa ketika kita mendapatkan kebaikan berupa nikmat yang baik, maka Rasulullah mengajarkan kita membaca doa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan nikmatnya, disebabkan karena nikmatnya sempurnalah amal-amal kebaikan. Kalau kita ditimpa musibah, ditimpa bencana, ditimpa kesusahan, Nabi ajarkan lagi doanya alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli hal, atas segala keadaan. Kalau kita sudah mampu tanamkan hal tersebut, maka kita sudah termasuk orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu tujuannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan engkau menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. La'allah di dalam bahasa Arab itu Bu, kalau dia disebutkan di dalam Al-Quran, la'allah memang itu dalam bahasa Arab at-tarajji namanya, harapan. Tetapi di dalam Al-Quran kalau ada kalimat la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun dan sebagainya, kalau ada kalimat la'alla di dalam Al-Quran itu bermakna at-tahakkuk, itu pasti. Jadi tujuannya Allah ciptakan supaya kita pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan Bu, kira-kira kalau naki sempit lebih banyak mana, naki lapang atau sempit? Kalau kita sehat lebih banyak mana, sakit tak atau sehat tak? Masih lebih banyak sehat kan? Kalau kita susah masih lebih banyak mana, tidak susah atau susah tak? Kalau kita pusing lebih banyak mana, tidak pusing sama pusingnya? Nah, bilang ibu lebih banyak pusingku. Iya, makanya bilang lebih susah apa tadi? Lebih banyak susah tak apa? Ya. Apa tadi susah? Kenapa? Susah, lebih banyak susah sama yang tidak susah. Ah, ini sudah terus. Terus. Ya. Lihatlah baiknya Allah. Coba bayangkan ketika Nabi Allah Ayub alaihi salam ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit. Saking kerasnya sakitnya Bu, ya. Saking kerasnya dia punya sakit, anaknya lari tinggalkan, jijik lihat dia. Istrinya pun yang paling terakhir tinggalkan juga. Iya, kenapa? Karena jijik Bu. Bayangkan Ki, itu sakitnya Nabi Ayub alaihi salam, itu semua badannya itu dihinggapi lalat.
Nah. Bagaimana itu kira-kira baunya, busuknya, sampai-sampai lalat pun berhinggap di tubuhnya. Itu pergi semua, istri anaknya pergi Pak. Iya, anaknya istrinya lari semua. Ini tadi baru kita bilang begini, dihinggapi lalat begini. Ibu sini, dihinggapi lalat. Kita baru 1 ekor lalat singgah di makanan, tak dibuang di makanan. Iya. Saking jijik tak tuh. Akhirnya protes istrinya. Betul. Iya, karena istri itu maha benar. Iya. Selalu protes. Dari sini. Iya, dari sini. Baik-baik sama sini. Di sini enggak pernah protes sama suami ya? Iya. Enggak pernah. Dia enggak usah bicara. Ya, Matanya. baik kalau begitu, kalau ngangkat jijik. Atau kanyinya jinai. Iya. Makanya protes istrinya, kamu kan nabi, kenapa tidak berdoa kepada Allah supaya nangkap penyakitmu? Apa susahnya kamu nabi? Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam bertanya, berapa tahun mas sakit? Umurnya 60 tahun. Ditanya sama istrinya, bertanya kepada istrinya, berapa tahun mas sakit? Nabi bilang 20 tahun. Saya sehat 40 tahun, saya baru sakit 20 tahun, belum 50%. Bayangkan. Karena dia masih mensyukuri yang 40 tahun. Yang 20 tahunnya itu Nabi bilang, oh belum karena saya masih sehat 40 tahun. Kalau kita baru 1 hari sakit kepala, tak luar biasa nokok-nokoknya. Pokoknya semua nasalahkan. Saking salahkannya itu penyakitnya, Allah ikut nasalahkan juga. Nabi bilang, ya Allah kenapa sakit sekali kepala aku? Nabi bilang, malaikat memangnya nenekmu itu Allah. Iya. Karena kita belum pandai bersyukur. Makanya ketika kita ditimpa kesempitan atau diuji Allah dengan kelapangan, pandai-pandailah bersyukur. Maka cara pertama tadi supaya kita mendapatkan indahnya bersyukur, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Paham Bu? Pemirsa di rumah, ibu majelis taklim, jangan kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Ica. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Bu, pandai dengan cara betul. Jadi biar suami tak kasih 200.000, alhamdulillah 200.000. Jangan daras bersyukur. Papi bawa apa? Makasih papi, alhamdulillah. Ini bawa kurungan nih. Di mana putih-putih? Apa kata saya? Ini merang, ini dibawa. Jadi tak boleh begitu ibu. Ya, harus bersyukur dengan mengucapkan. Oke, besok-besok kalau ada buku tadi ada tidak bersyukur, hati-hati. Ada penasehat ini hati-hati. Kejam. Oke, Ibu. Kita mau lanjut lagi, yang pertama yang sudah, yang kedua apa? Ada yang kedua? Belum yang kedua. Cara bersyukur ini seperti apa? Yang kedua belum. Mau tahu yang kedua? Bisa. Kita iklan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Pemirsa, kembali lagi di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Dan alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua, Ibu Penasehat dan Ibu Majelis Taklim dari iya. Masya Allah. Ini baru tadi begini nyanyian ini naik. Atau berarti tadi pemanasan. Cantik patasan, cantik karena simpang ini. Alhamdulillah Bu. Ibu. Sekarang aku tanya, kenapa disebut legenda Nusantara? Ada yang tahu? Kenapa Gajah Duduk disebut legenda Nusantara? Pertama karena lama betul. Paling tua, betul. Karena yang pastinya sarung Gajah Duduk diproduksi dimulai dari tahun 1970. 2. Berarti 864 Sebut semua. 70. Alhamdulillahnya pabriknya masih ada di Indonesia.
tepatnya di daerah Pekalongan, Jawa. Piti kanak-kanai. Ya, besar anatomi suara piti Jawa Barat. Pekalongan, Jawa Tengah. Betul. Pekalongan, Jawa Tengah. Jadi jatuh besar suara jatuh Jawa Barat. Salah. Bu. Ibu. Nah, sekarang kita mau bertanya kepada Bu Ketua. Bu Ketua, sampai. Kan ini ada rutinnya, minggu, bulan. Nah, apakah ini Ramadan nih? Adakah kegiatan Majelis Taklim di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan itu kegiatan kami di Majelis Taklim Khairul Ummah yaitu bakti sosial. Oh, bakti sosial. Ya. Jadi donor darah memberikan sembako kepada orang-orang yang tidak mampu, diutamakan yang berdomisili di BTN Buluro Kempermai, kemudian kita ke panti asuhan dan ke panti jompo, insyaallah. Nah, kalau untuk di masjid, berarti ini masjidnya juga ya. Nah, kalau untuk yang mengadakan buka puasa dari Majelis Taklim, alhamdulillah Ustaz, di sini setiap tahun kita berbuka puasa seluruh masyarakat di sini. Yang berdomisili di BTN Buluro Kempermai, setiap di bulan Ramadan itu setiap hari Ustaz. Jadi 30 hari itu memang ada rutin. Tapi berarti ibu Majelis Taklim yang digilir untuk alhamdulillah ibu Majelis Taklim bergiliran. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat Majelis Taklim. Jadi kalau ada yang tidak datang lagi Bu Ketua ini, ibu penasehat nanti atur. Nah, ibu penasehat, kira-kira ada yang mau tambahkan tidak? Kira-kira harapannya ke depannya buat Majelis Taklim Nurul Ummah ini, Khairul Ummah. Ada harapan tak mungkin atau tambahan sedikit mau dikasih tahu Bu Ketua harus begini apa kira-kira? Yang jelasnya bahwa jadikanlah sarana daripada Majelis Taklim ini untuk meningkatkan kualitas terutama dalam ilmu keagamaan. Amin. Ya, seperti itu. Jadi lebih meningkatkan ibu-ibu secara kognitifnya. Apalagi kalau ada yang malas-malasan datang ibu. Iya, insya Allah tidak ke depan. Insya Allah. Ya, karena ini memang ketua ini sudah 2 periode, tapi kelihatannya semangatnya untuk tahun ini luar biasa. Tepuk tangan Oppo Bu Ketua. Oppo terutama atas Dinda perlu kita ketahui bahwa supornya Ibu RW dengan PRW luar biasa. Masya ini Allah. Secara semua secara material non material luar biasa beliau supornya dalam Majelis Taklim kita. Jadi jantung malas betul Ibu. Jantung malas-malas Bu dipanggil permajelis kisah lagi dan antum baca dulu. Jangan karena memang menuntut ilmu apalagi pendidikan agama itu jarang-jarang didapat. Mumpung ada Ibu Ketua dan Ibu penasehat yang luar biasa semangatnya, datang Oke Bu? Setuju? Tepuk tangan dulu dong. Nah, Ibu Ketua terakhir harapannya buat Majelis Taklim apa? Harapan tak untuk Majelis Taklim tak? Harapannya nanti Majelis Taklim Khairul Ummah ke depannya nanti dia lebih hebat, lebih dikembangkan, akan lebih baik ke depannya nantinya. Amin. Dan mudah-mudahan Majelis Taklim Khairul Ummah ke depannya dia akan lebih semangat untuk selalu bermajelis di Majelis Taklim Khairul Ummah. Amin ya Allah, tepuk tangan dulu sekali lagi, luar biasa. Makasih Bu Ketua. Bu. Tadi kan sudah minta usahanya Pak Ustaz, kita lanjut lagi. Apa tadi temanya Ibu? Jangan lupa. Apa yang temanya Ibu? Temanya apa Pak Ustaz? Salah. Temanya Pak Ustaz. Dari temanya jangan lupa Ibu. Indahnya bersyukur dalam setiap keadaan. Iya. Keadaan. Oke, yang pertama tadi temanya yang pertama tadi bersyukur dengan cara ini mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi kalau lupa ibu kan. Yang pertama apa? Ya, insyaallah. Keren. Yang kedua nih, perhatian gimana? Karena aku tanya gila gitu. Oke, Ustaz, lanjut lagi. Bagaimana tidak ketulu-tuli ibu gak di sini? Karena dari tadi sampai sekarang yang dia perhatikan sarung tak berdua. Betul. Karena Ustaz dan Bang Ical pakai sarung dari Gajah
Duduk. Jantung kita melihat gajah Tapi duduk. jangan gajah duduk langsung bangun dia. Iya, ibu gajah duduk. Iya, Nah, gimana sarungnya Bu? Cantik. Nah, ini model terbarunya, ini model batik. Boleh. Nah. Batik. Jadi ibu-ibu yang biasanya kalau bulan Ramadan bagi-bagi sarung toh, nanti bagi-bagi sarung gajah dulu. Cantik, tidak nacale orang. Ada biasa orang itu dikasih sarung karena tidak ikhlas na bagi-bagi sarung ini. Iya. Sarung apa nasa yakin sekali dipakai di kakak. Nah, nanti pakai ini. Mau ki Bu? Mau Bu? Mau? Semua mau? Beli ki. Tongko ki perusahaan pun dibagi-bagi. Nah. Insya Allah Jadi, nanti beli semua. Insya Allah semua nanti beli nanti Insya Allah. 1 orang 1 dos 10 isinya sedekah ke 10 orang. Iya toh. Iya jangan sih kita semua cok di rumah tak apa kumpul lipat. Sedekah bagi orang betul Ibu. Masih Tidak ikhlas jadi. Dia bang. Antara ikhlas tidak ya. Aman tapi habis salah aman. Sini orang baik semua. Iya Insya Allah. Ya kasih tumpu-tumpu itu sarung di lemari tak ada jam pakai. Ada juga begitu, ada tombol iya. itu, ada. Nanti dituntut ke di hari kiamat, ditanya semua. Sarung apa ini? Sarung apa? Apa dia bilang? Ya Allah sarung pembagian sih semua ini. Tapi sini tidak ada Bu ya menumpuk sarung ada ya. Ada. Dipakai semua ya. Iya. Di sini muka-mukanya muka-muka pemberi semua. Betul. Jadi jangan makin khawatir. Sebentar kalau pulang ki ada pasti tenten-tenten. Kenapa ki? Nah kita lanjut. Jadi yang pertama kalau mau kita dapatkan indahnya bersyukur, karena kita berusaha mau bersyukur, kalau mau kita raih itu yang pertama tadi banyak ucapkan alhamdulillah, dan yang kedua yakini bahwasanya nikmat besar maupun kecil, kesulitan yang besar maupun kecil semua datangnya dari Allah Subhanahu. Jadi kalau nanti ditimpa ke satu musibah, jangkit dulu langsung jalok-jalok. Jangkit dulu langsung salahkan Tuhan, jangkit dulu langsung protes, tapi lihat dulu kira-kira mungkin kita diuji sama Allah. Oh ada salahku, jadi periksa dulu, jangan langsung protes. Ya Allah saya sudah ikut bermajelis taklim, ya Allah saya sudah rajin sholat, ya Allah saya sudah rajin bersedekah, ya Allah saya sudah berpuasa, kenapa saya lagi diuji? Kenapa saya lagi Allah? Kenapa harus saya? Banyaklah temanku lebih capila dari saya. Kenapa saya yang kena? Ya kan? Ya Allah banyaklah temanku yang lebih jelek perbuatannya daripada saya. Kenapa saya yang kena? Kenapa bisa seperti itu Bu? Karena dia belum meyakini dari dalam hatinya, sanubarinya yang paling dalam, bahwasanya semuanya itu datang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa yang berupa nikmat yang ada di antara kalian itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sayyi'atin wa min nafsik, keburukan itu munculnya dari diri kalian. Apa artinya zambun Bu? Zambun itu dari kata zanab. Zanab itu artinya ekor. Ya. Jadi ekor. Artinya itu kalau kita melakukan satu perbuatan dosa yang disebut dengan zambun, itu mungkin dampaknya belum sekarang tapi nanti. Jadi bisa jadi hari ini kita lakukan mungkin belum dapat hasilnya, tapi bisa jadi nanti kita dapat, atau ke anak keturunan tak yang dapat. Ibu-ibu seumpama caci maki orang, hardi orang, hina orang, rendahkan orang, kalau bukan kita dikasih begitu nanti, insya Allah nanti anak keturunan yang dikasih. Nauzubillahi min dzalik. Kita tidak pakai hukum karma seperti orang-orang Jepang, tetapi kita pakai Al-Qur'an. Al-Qur'an berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan dibalas melainkan dengan kebaikan. Man ya'mal su'an yujzabih. Siapa yang melakukan keburukan pasti lihat juga. Iya. Kita hafal semua ayatnya ini, kita baca sama-sama. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Semua kecil atau sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, ya roh pasti lihat hasilnya. Begitu juga keburukan. Sebesar atau sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, ya roh pasti dia akan lihat. Baru pakai fi'il mudhari di situ. Fi'il mudhari itu
kalau maknanya yang akan datang atau istimror, terus menerus, pasti kita akan lihat hasilnya. Jadi berbuat saja, nanti hasilnya yang tentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau rasakan indahnya bersyukur Bu, yakini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi diuji-uji perisa dirita, kalau sudah diperisa dirita, maka kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Oh, mungkin sekarang saya diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, mungkin saya ini mau diangkat lagi derajatku sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengatakan setelah mereka mengatakan saya telah beriman, kemudian kami tidak uji mereka? Lah, pasti diuji. Ujiannya anak SD beda dengan anak SMP. Ujiannya anak SMP beda dengan ujian anak SMA. Ujiannya anak SMA beda dengan ujiannya anak kuliah sarjana. Ujiannya sarjana beda dengan ujiannya pasca sarjana. Ujiannya pasca sarjana beda dengan ujiannya doktoral. Ujiannya doktoral beda lagi ujiannya dengan profesor, dan seterusnya. Semakin tinggi pohon semakin angin. Ujiannya ibu-ibu adalah ya COD. Ya, ujiannya ibu-ibu bukan COD. Iya. Benar nggak Bu? Ya, tapi memang Bang. Jadi perempuan itu diuji ketika tidak ada uangnya. Tapi laki-laki diuji ketika dia punya uang. Itu perbedaannya. Perbedaannya kita laki-laki dengan perempuan. Perempuan itu akan nokok-nokok kalau tidak ada uangnya. Jadi jangan heran kalau ada perempuan lari dari suaminya, karena suaminya tidak bisa memberikan nafkah yang sesuai yang diinginkan ibu-ibu. Tapi kalau dia mampu bersabar, dapat pahala besar. Laki-laki ujiannya begitu. Kenapa banyak laki-laki tinggalkan istrinya? Karena ada ada maunya. Jadi hati-hati kalau belajar suami tak coko-coko. Hati-hati. Bapak-bapak di rumah dengarkan bapak. Iya. Jadi ustaz selama ceramah Bunda pernah terima amplop, yang terima istri. Iya. Jadi saya amplop aja kuliah, isinya ibunya yang eksekusi. Jadi kalau boleh coko-coko ustaz bertanya memang begini. Iya. Jadi bagusnya begitu. Memang yang diwajibkan kepada laki-laki itu adalah memberi nafkah saja. Tetapi kalau mau cari aman, saya caranya begitu Ibu. Saya kasih semua uang, sebentar apa yang saya butuhkan, minta. Saya mau butuh ini, mau perbaiki ini. Dia bilang istriku, "Kak diambil semua gitu Kang." Ya. Setidaknya dia lihat ya, supaya kita keliling dunia tidak curiga. Iya, ustaz bahaya ustaz, apalagi majelis taklim gini apa bilang, biar mas saya jadi yang kedua ustaz. Mau jadi yang kedua lagi, satu lagi terlebat-lebat. Nah, jadi yakini itu bahwasanya semua apa yang datang baik berupa nikmat maupun musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW bersabda, asyukru qaidun ni'am. Bersyukur itu adalah pengikatnya segala nikmat. Jadi kalau diberikan nikmat, bersyukur itu seperti diikat. Bahkan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahkan Allah marah kalau tidak pandai kita bersyukur. Kalau syukur kita tambahi, tapi kalau kita tidak pandai bersyukur, pasti Allah marah, Allah murka. Sama dengan kita manusia. Kira-kira kalau ada orang selalu kita bantu, ya, kemudian dia tidak pandai berterima kasih, bagaimana kira-kira perasaan anta? Pasti balik sikit. Nah bilang ini orang tidak tahu dirinya. Iya. Orang memangnya saya bilang kurang siri. Nah, kita sudah perbaiki dia. Contoh, kita sudah sekolahkan dia, sudah kasih ini, kasih itu, sehingga jadi orang sukses. Begitu sukses tak kalupai. Iya. Bagaimana perasaan tak kira-kira? Begitu Allah mulai dari alam ruh masuk ke alam rahim sampai kita masuk ke dalam kubur, dia yang kasih nikmat, baru tidak pandai kita bersyukur, kira-kira tidak marah Allah? Marah. Makanya hadis yang terakhir Rasulullah SAW bersabda, ajabal li amril mu'min, sungguh ajib, sungguh menakjubkan urusannya seorang mukmin, in asabat husarra, ketika dia tertimpa kebaikan, kelapangan,
syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairal lahum, maka itu lebih baik untuk mereka. Jadi kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur, maka tidak ada ganjarannya kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikasih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam surga. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita bersyukur dapat ridha, kalau kita ridha dapat surga. Kalau kita masuk surga, insyaallah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu tidak tidur Jeki? Sedikit justru. Ada meeting Romila kuliah. Ada tadi mina. Nah, jadi ada dua tadi, jangan lupa. Nah, jangan kemana-mana dulu, pemirsa di rumah, kita kembalikan ke Bang Icah. Terima kasih, Masya Allah, Pak Ustaz. Tepuk tangan dulu dong, Ibu. Supaya tidak mengantuk ya. Ini Ibu kuliah begini. Di dulu sih hari. Kecimat, tagang. Ini lagi. Dingin tahu di sini, dingin. Bu. Apa? Indahnya memasuki bulan Ramadan. Indahnya memasuki bulan Ramadan. Tidak begitu, karena tak ada nonton ibu-ibu kan. Indahnya bersyukur dalam setiap keadaan. Yang pertama, sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, Allah benar. Apapun baik besar kecil jelek buruk itu semua dari Allah. Setuju? Iya. Oh mau diisi begini. Mau dipancing. Kalau pancing nanya begini Indonesia Raya salah makin. Ibu. Ibu. Siapkan dua orang yang mau bertanya. Karena setelah ini kita akan kesempatan ibu yang mau bertanya sama Pak Ustadz. Tapi kita iklan dulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap di program Ustadz Kal bersama Sarung Gaya Duduk. Pemirsa, kembali lagi di program Ustadz Kal bersama Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara. Dan alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan Ibu Penasehat dan ibu-ibu yang paling cantik Majelis Talim dari Masya Allah, semangatnya masih luar biasa. Ibu, Bu, nah saya ambil dulu. Ibu, biasanya kalau kita beli sarung zaman dulu itu adalah sarungnya garis-garis atau kotak-kotak. Toh? Pasti dulu. Nah, sekarang sarung Gajah Duduk hadir dengan motif baru. Lebih otentik. Jadi, nanti kalau mau beli sarung yang asli, yang gimana? Sekarang itu banyak yang model begini. Sama Ji, sarung Gajah Duduk, tapi bukan produksinya yang salah. Yang asli itu, coba kita lihat sini. Diproduksi oleh PT Gajah Duduk, ya. Jadi ada yang palsunya ini, Bang? Ada. Oh. Kemarin Ibu Patena sudah tanya ke Pak Ical, kenapa sarung kita sama dengan kita punya sarung dan sama-sama juga Gajah Duduk? Produksinya yang salah. Jadi nanti yang asli itu yang produksi adalah PT Gajah Duduk. Jadi, dan kalau mau yang lebih otentik lagi dari sarung Gajah Duduk yang ada tulisan yang ada tulisannya. Yang ada tulisan apanya, Bu? Gajah Duduk. Gajah Duduk ini duduk nih. Bukan. Yang ada gajah, yang ada tulisan apanya? Arabnya. Ada di bawahnya Gajah Duduk, ada tulisan Arab. Ya, jadi ada tulisan Arab ya nih. Nah, kenapa tulisan Arab? Karena dia lebih otentik. Mau kiri modelnya? Nah, kalau saya kira dulu kan garis-garis tuh sekarang begini. Nah, lebih cantik. Insyaallah. Lebih bermotif sekarang. Ya, jadi bukan garis-garis bermotif nih. Yang apa Pak Ustaz contoh? Tuh.
Ya, jadi kalau nanti mau beli yang diproduksi oleh PT Gajah Duduk dan yang ada tulisan ya ibu iya ada tulisan tulisan Arabnya ibu di bu ya kita kasih kesempatan Pak Ustaz. Tapi izin Ibu Ketua Pak Ibu Penasehat yang mau bertanya angkat tangan. Di nanti maju ke depan sini. Oke, yang mau bertanya boleh? Ayo Ibu dulu sini sini Ibu. Pak Ustaz Pak Ustaz saya pinjam mic dulu. Ini kayaknya jenggot tuh. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Fitria. Haja Fitri. Fitria. Panggilnya Fitri. Saya tinggal di sini di BTN Blok Rokem Permai. Di sini? Blok F2 nomor 13. Mesti atau di BTN kompleksnya. Iya. Saya kira di sini. Mau bertanya sama Pak Ustadz, Ibu Ketua atau Pak Ustadz? Alhamdulillah saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Menyimak pembahasan tadi Pak Ustadz. Indahnya bersyukur dalam setiap keadaan. Sempat saya simak tadi di awal Pak Ustadz mengatakan ada penggalan ayat fisarra'i wa darra'i. Bersyukur dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan lapang Ustaz, mungkin kita bisa semua lancar alhamdulillah. Tetapi yang terkadang kita down itu ketika dalam keadaan sempit. Saya sendiri pernah mengalami Pak Ustaz. Nah, sekarang yang saya pertanyakan, bagaimana kiat-kiat ketika kita berada dalam titik terendah? Bagaimana kalau tadi mengucap syukur alhamdulillah itu rasanya sudah biasa Ustaz. Meyakinkan juga dari Allah bahwa semua yang terjadi ini adalah datangnya dari Allah. Tetapi hati saya Ustaz tetap kayaknya tidak bukan kalau saya bilang tidak menerima saya juga berdosa. Tetapi hati itu malah saya tidak bisa tidur. Iya Ustaz. Jadi yang saya pertanyakan Ustaz berikan saya kiat-kiat apa untuk memanage hati saya supaya saya bisa meyakinkan bahwa semua ini datangnya dari Allah. Mau lapang dan, mau sempit ya? Ya, maupun dalam keadaan sempit. Karena kalau dalam keadaan lapang, alhamdulillah kita bisa mensyukuri tapi keadaan ini Ustaz, pada titik terendah sekalipun titik terendah saya terkadang bisa sampai tidak bisa Ustaz. Iya. Jadi saya minta kepada Pak Ustadz berikan kiat-kiat kepada kami, utamanya diri pribadi saya sendiri, karena saya juga pernah mengalami begitu titik terendah sekali Ustadz, saya tidak bisa. Iya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagaimana? Tentang jawab ibu dia. Pernah kesempitan saya bajuku segi. Alhamdulillah. Masalah. Bu, insya Allah nanti jawab ya sama Pak Ustadz ya. Betul, kadang-kadang itu dan sempit itu biar mau kasih keluar wanita sedikit tidak mau jiki nongok-nongok temil dalam tujuan. Tapi insya Allah Bu ada jawabannya, ada kiat-kiatnya. Yang kedua boleh? Siapa yang kedua? Ya, saya Ibu Haji. Sini. Masya Allah. Ibu, biar ini. Iya. Masih itu bukan jadi. Sama yang tadi Ibu, boleh? Perkenalkan nama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Asmawati. Panggilan Asma. Saya tinggal di BTN Bulu Roken Permai. Bukan di sini ya. Mesti ini. Blok E3 1C. Suami saya 1. Masya Allah, alhamdulillah. Anak saya 1. Iya. Satu semua nih, Ibu ya 1 tadi. Terima kasih Ustaz sudah datang di Masjid Al-Ihsan. Dan saya secara pribadi menyimak tadi tausiahnya Ustaz, yaitu indahnya keikhlasan dalam keadaan. Indahnya bersyukur. Indahnya bersyukur dalam setiap keadaan. Ya, ini berikhlas ini Ibu. Bu Gerwe. Pertanyaan saya,
Iya. Kita kan manusia tidak pernah ada sifat kepuasan. Benar-benar. Saya pernah mengalami Curhat semua ini. pernah mengalami Iya. sakit. Iya. Dan saya selalu bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Tapi di hati kecil saya, Nah, tuh. kenapa saya diuji? Oleh karena itu, saya bertanya kepada Ustadz, bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa prasangka kepada yang di atas, supaya saya selalu bersyukur Ya. dan bersyukur kepada Allah. Baik hati maupun lisan, ya kan? Iya, Ya, jadi alhamdulillah pada di sini tidak begitu. itu saja pertanyaan Ya, saya gitu, Ustadz. Ustaz. Mudah-mudahan jawaban yang disampaikan Iya, kepada Bu, Ustadz insyaallah. dapat memuaskan Iya. kepada kita semua. Insyaallah, Bu. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mikir kenapa orang sedih itu. Tapi betul kadang-kadang itu betul ya Bu RW ini, Ibu RW. Itu kadang-kadang memang tahu Ustaz. Ucapan tidak sama dengan dalam hati. Alhamdulillah. Begitu kadang-kadang. Nah ini yang perlu Ustaz ya. Mau dijawab Ustaz? Saya jawab. Kita membagus. Karena dia pernah mengalami kesempitan, bajunya yang sempit. Baik. Sepertinya pertanyaannya ini sama, Hampir sama, Ji. hampir sama. Ya, sama Ji. Jadi mulut kadang-kadang ucapkan alhamdulillah tapi hati tidak. Pertanyaannya ibu tadi, kalau lapang insya Allah semua pintar bersyukur bisa. Tapi kalau sempit, itu yang paling bermasalah. Ya, bisa kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, tapi di dalam hati deh agak runtuh, protes di dalam hatinya. Kenapa? Selalu ada kata tanya, kenapa? Apa kesalahan saya? Kenapa sampai saya seperti ini kan? Nah, bagaimana caranya mengontrol hati itu, Ustaz? Supaya kita tetap bisa bersyukur walaupun dalam keadaan sempit, apalagi tertimpa musibah berupa sakit, itu berat sekali. Itu bersyukur, Bu. Ya, bersyukur itu bukan seperti simsalabim. Bilang ki alhamdulillah sekarang bisa bersyukur hati tak? Bukan seperti itu. Dia butuh proses. Ya. Dia butuh proses. Terkadang nanti hati bisa menerima itu mungkin 1 bulan kemudian mungkin 1 tahun kemudian Nah, caranya itu tadi kan sudah dijelaskan. Banyak ucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, yakini bahwasanya semua itu datangnya dari Allah. Jadi kalau masih terbolak-balik hati kita, ya berusaha terus, yakini terus, ini pasti ada hikmahnya di belakang ini. Ya, pasti ada yang diinginkan Allah di belakang ini. Yang kasih semangat sebentar, saya harus bersabar. Kenapa saya harus bersabar? Karena Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa batas. Jadi kalau hari ini belum bisa, mungkin mudah-mudahan besok bisa. Besok belum bisa, mudah-mudahan lusa bisa. Lusa belum bisa, mudah-mudahan 1 minggu kemudian bisa. 1 bulan kemudian bisa. 1 tahun kemudian bisa. Begitu yang namanya bersyukur, bukan simsalabim. Orang yang pandai bersyukur itu, Bu, adalah orang yang paling mengilmui Allah, orang yang paling mengenal Allah. Jadi terus kita belajar sampai hati betul-betul menerima kesempitan tersebut. Yakini saja, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak uji kita, kecuali Allah percaya kita lah yang sanggup jalani ujian tersebut. Kenapa Allah kasih seperti itu? Karena Allah percaya kamulah yang sanggup untuk menghadapi beban tersebut. Kamu yang sanggup menghadapi ujian tersebut. Karena percaya ki Allah, makanya kita yang nakasih. Jadi terus berusaha. Jangan pernah bosan-bosannya bersyukur kepada Allah. Yang diharapkan satu, Bu, jangan pernah serahkan Allah, itu saja. Ya, yang kita harus positive thinking terus kepada Allah. Pasti ada hikmahnya ini. Ujian yang saya hadapi pasti ada jalan keluarnya. Cepat atau lambat pasti ada jalan keluarnya. Saya harus terus berusaha, berkuat diri supaya saya bisa keluar dari ujian ini dan saya menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Ya, bisa, Bu? Ya, insya Allah. Jadi jangkit bilang alhamdulillah hari ini, besok bisa makin terima, itu tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Sama dengan orang memaafkan.
Kadang-kadang orang bilang, Ustaz, saya ini lisanku sudah maafkan dia, tapi kalau kuliah saya sangat benci dengan dia. Betul? Iya. Betul itu, Bu? Betul Kiber. Betul. Betul. Berarti begitu. Iya. Nah bilang, saya Ustaz ku maafkan tapi tidak bisa ku lupa. Iya kan? Biasa begitu. Kita sudah maafkan tapi tidak bisa kita lupa. Makanya Nabi ajarkan kita, makanya Nabi itu dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat. Yang pernah bunuh pamannya Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah, itu masuk Islam, Bu. Dia datang ke Madinah menghadap kepada Rasulullah, sayalah yang bunuh pamanmu Hamzah radhiyallahu anhu, saya mau masuk Islam. Dikasih masuk Islam jadi sama Nabi, tapi Nabi bilang, jangan kau tinggal di Madinah, cari ke kampung lain. Karena kenapa? Karena kalau kuliah kau pasti timbul di dalam hatiku ini kebencian kepada kau, jadi pindah kau. Makanya begitu, Bu, kalau kita dikena ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kuatkan hati tak bahwasanya itu semua datang dari Allah, dan percaya Ki, saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan batas kemampuanku. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala uji saya kecuali sesuai dengan yang saya sanggupi, sesuai dengan yang saya mampu. Allah itu maha tahu. Maka daripada itu, karena Allah maha tahu kelemahan tak, kalau sampai di titik susah sekali, Bu, maka angkat tangan tak. Kalau bisa sholat 2 rakaat kemudian angkat tangan tak, ya Allah tidak sanggup ma, ya Allah, ya Allah saya sudah tidak kuat, ya Allah tolong angkat saya punya beban, tidak sanggup mas saya rasa, ya Allah. Jangan sampai karena ketidaksanggupanku saya salahkan Ki, ya Allah, tolong keluarkan saya dari permasalahanku. Itu akan mengantar kita jauh lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan ceramah kita untuk hari ini adalah, kalau kita ingin merasakan indahnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan adalah latih diri kita mesti riyadhah, latihan untuk selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk untungnya sedikit atau banyak, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala sesuatu yang kita hadapi, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sampai dia merasuk ke dalam hati kita dan kita meyakini itu semua datangnya dari Allah. Ketika kita sudah meyakini segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Sebagaimana Rasulullah ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, kenapa mesti sesekali dirimu? Kamu ini sudah yukfar ma qad salaf, kamu sudah diampuni dosamu yang lalu-lalu, kenapa kamu sholat malam sampai bengkak-bengkak kakimu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, afalam akunu abdan syakura, tidak bolehkah saya menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan tetap kuat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, sehingga ujian tersebut tidak menghalangi kita dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu pemirsa di rumah, ibu majelis taklim, kalau ada salah khilaf kata mohon dimaafkan. Jangan kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Ica. Masya Allah, terima kasih Pak Ustaz. Itu tausiah Pak Ustaz luar biasa, alhamdulillah. Semoga tausiah Pak Ustaz ini, Bu, ya, masuk telinga kanan, keluar telinga. Innalillahi wa inna. Masih harus yang keluar telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga tidak keluar. Simpan di ini, simpan di nini, ya, jadi amalkan. Insya Allah nanti jadi sahabat buat kita jamil akhir. Ibu di, amin ya rabbal. Mau masuk surga semua? Sedikit aja, 3 aja mau. Mau masuk surga? Mau? Banyak-banyak bertobat. Bu, sekali lagi jangan lupa pemirsa di rumah juga kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk, www.gajahDuduk.com, www.gajahDuduk.com. Kemudian, Bu, ya, atau bisa follow Instagramnya di dan Facebooknya di @gajahDuduk_id. Di, Bu, nih, Bu, Ibu, mohon maaf kalau salah kataku, di, karena kesempurnaan milik
kesalahan kehilafan milik kita semua. Ya manusia, kalau semua tak punya salah kan. Semua manusia. Ibu terima kasih, Ibu Ketua terima kasih, Ibu Penasihat terima kasih, Pak Ustaz terima kasih. Sampai jumpa lagi pastinya ya Bu di program Ustaz berikutnya bersama Sarung Gajah Duduk Legenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.